Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Deningsi dengan NPM 222151125 dari kelas 2022D dari jurusan Pendidikan Matematika. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Depi Adrian Nugraha, Magister Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi peluang. Tetapi sebelum ke materi, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Di sini teman-teman, peluang yaitu ada petunjuk, ada materi, dan ada kuis, dan juga terakhir ada rangkuman. Di sini juga ada tentang kompetensi dasar peluang. Nah, kompetensi dasar peluang di sini yaitu 1. Mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama ada menentukan ruang sampel, yang kedua ada menentukan titik sampel, yang ketiga menghitung peluang suatu kejadian, yang keempat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Baik, di sini ada materi peluang yang akan saya bahas juga. Yang pertama ada pengertian peluang. Yang kedua ada percobaan dan hasil dari suatu percobaan. Yang ketiga ruang sampel dan titik sampel. Yang keempat peluang suatu kejadian. Nah, teman-teman di sini ada pengertian peluang. Apa sih pengertian dari peluang? Peluang merupakan bagian matematika yang membahas pengukuran keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Oleh karena itu, untuk mendiskusikan dimulai dengan suatu pengamatan tersebut yang dinamakan suatu percobaan. Hasil dari suatu percobaan dinamakan hasil, outcomes atau titik sampel. Peluang disebut juga probabilitas yang berarti ilmu kemungkinan. Peluang semata-mata adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Secara kualitatif, peluang dapat dinyatakan dalam bentuk kata sifat untuk menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu keadaan, seperti baik, lemah, kuat, miskin, sedikit, dan lain sebagainya. Secara kuantitatif, peluang dinyatakan sebagai nilai-nilai numeris, baik dalam bentuk pecahan maupun desimal antara 0 dan 1. Peluang sama dengan 0 berarti sebuah peristiwa tidak bisa terjadi, sedangkan peluang sama dengan 1 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Peluang disebut juga probabilitas yang berarti ilmu kemungkinan. Nah, di dalam peluang dikenal ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan yang berisi semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel juga biasa dinotasikan dengan S. Contoh 1.1. Suatu percobaan melempar satu mata uang logam. Nah, ruang sampelnya adalah S sama dengan B dan D. Contoh 1.2 yaitu suatu percobaan mengambil satu buah kartu dari 6 buah kartu yang diberi nomor 1 sampai dengan 6. Ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini ada percobaan dan hasil dari suatu percobaan. Contoh 2.1, percobaan melempar satu mata uang logam Rp 500-an, hasil yang mungkin A. Tampak sisi belakang B yaitu nilai Rp 500, B. Tampak sisi depan D yaitu gambar burung Garuda. Contoh 2.2, percobaan melempar satu mata dadu, hasil yang mungkin yaitu sisi-sisi dadu yang menunjukkan jumlah bulatan 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sedangkan contoh 2.3, dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara sengaja atau tidak, manusia juga melakukan percobaan. Misalnya di sini nenek yang menunggu kelahiran cucunya tanpa sadar melakukan suatu percobaan. Nenek tersebut melakukan suatu pengamatan cucunya akan lahir laki-laki atau perempuan. Di sini ada ruang sampel dan titik sampel.
Nah, ruang sampel adalah himpunan semua hasil atau kejadian yang mungkin terjadi dan dilambangkan dengan S. Di dalam peluang dikenal ruang sampel dan titik sampel. Contoh 1.1, suatu percobaan melempar satu mata uang logam, ruang sampelnya adalah S sama dengan B dan D. Contoh 1.2, yaitu suatu percobaan mengambil satu buah kartu dari 6 buah kartu yang diberi nomor 1 sampai dengan 6. Ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang pertama di sini ada pengetosan dua mata uang. Nah, di sini ada gambarnya teman-teman, yaitu angka dan gambar. Di sini ada angka dan angka, gambar dan angka, ada angka dan gambar, sedang ada juga gambar dan gambar. Nah, yang kedua, banyak titik sampelnya, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, di sini ada dua pengetosan dua dadu. Nah, gambarnya di sini bisa dilihat teman-teman, di sini ada dua dadu, satu dadu itu ada 6 ya. Jadi banyak titik sampelnya sama dengan 6 kali 6 adalah 36. Next, di sini teman-teman ada yang ketiga pengetosan mata uang dan dadu. Nah, dadu yaitu ada 6, sedangkan koin ada angka dan juga gambar. Banyak titik sampelnya di sini adalah 2 kali 6 sama dengan 12. Di sini adalah peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian erat kaitannya dengan pembahasan tentang ruang sampel dan kejadian. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara jumlah suatu kejadian, NA, dan semua kemungkinan yang ada. NS, secara matematis, rumus peluang suatu kejadian A pada ruang sampel S adalah sebagai berikut, dengan PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan peluang terjadinya A, NA yaitu banyaknya elemen kejadian A, dan juga NS banyaknya elemen ruang sampel S. Peluang terjadinya suatu kejadian itu berada di rentang 0 dan 1, nilai 0 menunjukkan kejadian yang mustahil terjadi atau banyaknya elemen A sama dengan 0. Sementara itu nilai 1 menunjukkan kejadian yang pasti terjadi atau banyaknya elemen A sama dengan ruang sampel. Secara matematis bisa dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya teman-teman. Contoh peluang 0 dan 1 adalah sebagai berikut. PA sama dengan 0 atau kejadian yang mustahil terjadi. Misalnya laki-laki melahirkan. Laki-laki yang melahirkan itu tidak masuk akal kan teman-teman, jadi mustahil gitu. Nah, sedangkan PA sama dengan 1 atau kejadian yang pasti terjadi, misalnya matahari terbit dari timur. Nah, di sini teman-teman ada permutasi, implementasi atau penerapan peluang itu sangatlah luas. Ada kalanya kamu diminta untuk menentukan peluang kejadian yang terjadi secara berurutan. Misalnya, peluang terambilnya bola dengan urutan merah, biru, dan kuning. Untuk menyelesaikan peluang yang memperhatikan urutan semacam ini, kamu bisa menggunakan permutasi. Secara matematis, permutasi dirumuskan sebagai berikut. Ini contohnya rumus dari permutasi NP R atau sama dengan N per N dikurangi R, dengan N yaitu banyaknya elemen yang ada dan R banyaknya elemen yang diinginkan. Di sini ada kombinasi. Nah, jika permutasi memperhatikan urutan, tidak demikian dengan kombinasi. Untuk menyelesaikan permasalahan peluang tanpa memperhatikan urutan, kamu bisa menggunakan kombinasi. Misalnya, suatu sekolah akan memilih 2 dari 10 siswa berprestasinya untuk mengikuti OSN. Dari 10 siswa tersebut, 4 diantaranya adalah perempuan. Nah, peluang terpilihnya satu laki-laki dan satu perempuan adalah dalam hal ini urutan tidak diperhatikan. Adapun rumus kombinasi adalah sebagai berikut, yaitu NCR sama dengan N per R dan dikurangi R dengan N yaitu banyaknya elemen yang ada dan R banyaknya elemen yang diinginkan. Di sini ada peluang kejadian menjemuk. Kejadian menjemuk adalah gabungan beberapa kejadian membentuk kejadian baru. Peluang kejadian baru inilah yang disebut sebagai peluang kejadian menjemuk. Peluang kejadian menjemuk dibagi menjadi yang pertama, peluang komplement suatu kejadian. Komplement kejadian A biasa dilambangkan AC, penjumlahan antara kejadian A dan komplementnya menghasilkan nilai 1. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut, yaitu PA ditambah PA pangkat C sama dengan 1. Yang kedua ada penjumlahan peluang. Penjumlahan peluang berlaku pada dua kejadian, yaitu kejadian saling lepas dan kejadian tak saling lepas. Apa perbedaan antara keduanya? Kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Artinya irisan antara kedua kejadian sama dengan 0 A irisan B
sama dengan himpunan kosong. Jika kejadian A saling lepas terhadap kejadian B, maka rumus peluang keduanya dinyatakan sebagai berikut. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Teman-teman, di sini ada kejadian tak saling lepas. Kejadian tak saling lepas adalah kejadian bisa berlangsung secara bersamaan. Pada kejadian ini terdapat irisan antara kejadian satu dan lainnya. Jika kejadian A tidak saling lepas dengan kejadian B, maka A irisan B tidak sama dengan himpunan kosong. Secara matematis, peluang kejadian tidak saling lepas dirumuskan sebagai berikut, yaitu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, yang ketiga ada perkalian peluang. Perkalian peluang berlaku pada dua kejadian, yaitu kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Kejadian saling bebas adalah kejadian yang tidak saling mempengaruhi, misalnya ada dua kejadian yaitu A dan B. Pada kejadian saling bebas, kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B. Secara matematis, peluang kejadian A yang saling lepas terhadap kejadian B dirumuskan sebagai berikut, yaitu PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, yang selanjutnya ada kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat juga biasa disebut juga kejadian tidak saling bebas. Kejadian bersyarat A terhadap B menunjukkan bahwa kejadian A berpengaruh pada kejadian B. Secara matematis, peluang kejadian bersyarat dirumuskan sebagai berikut, dengan PA irisan B sama dengan PA dikali B dengan syarat A sudah terjadi. Nah, dengan PBA PB dengan syarat A sudah terjadi ini adalah peluang kejadian B setelah terjadi kejadian A. Nah, lanjut di sini teman. Yang keempat, yaitu frekuensi harapan adalah besarnya peluang suatu kejadian yang terjadi secara berulang-ulang. Percobaan berulang secara matematis, frekuensi harapan dirumuskan sebagai berikut, yaitu PHA sama dengan PA dikali N, dengan PHA yaitu frekuensi harapan kejadian A, dan PA yaitu peluang kejadian A, dan N banyaknya kejadian atau percobaan. Nah, setelah mengetahui penjelasan materi yang saya bahas, kali ini aku mengerjakan contoh soal kuis yang saya berikan di sini, yaitu soal kuisnya ada 3 soal. Menjelaskan soal kuis yang kedua. Nah, di sini yaitu suatu mesin permainan melempar bola bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sebanyak 70 kali. Frekuensi harapan muncul bola dengan nomor bilangan prima adalah. Nah, ini kakak akan menjelaskan, ingat yaitu sebelum menjelaskan ini kita harus mengetahui rumus apa yang harus dikerjakan pada soal nomor 2 ini, yaitu frekuensi harapan, yang dimana frekuensi harapan ini yaitu N dikali PA, dan juga rumus peluang yaitu PA sama dengan NA per NS. Nah, pembahasannya yaitu N yaitu sama dengan 70, sedangkan NS di sini adalah 10. NS itu adalah ruang sampel, sedangkan N adalah banyaknya kejadian. Jadi A sama dengan kejadian muncul bola dengan nomor bilangan prima, sedangkan A yaitu 2, 3, 5, 7, dengan NA banyak kejadiannya yaitu sama dengan 4. Nah, peluang muncul bola dengan nomor bilangan prima yaitu kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 4 per 10, lalu diperkecil yaitu 2 per 5. Nah, frekuensi harapan muncul bola dengan nomor bilangan prima kita masukkan ke dalam rumus frekuensi harapan yaitu NA dikali PA, yaitu 70 dikali 2 per 5 sama dengan 14 kali 2 sama dengan 28. Maka jawaban dari frekuensi harapan muncul bola dengan nomor bilangan prima adalah 28 kali. Nah, teman-teman di sini mana yang jawabannya 28 kali, apakah 14? Oh, ternyata salah teman-teman. Yaitu di sini adalah C, 28 kali. Ternyata jawabannya benar. Di sini ada soal kuis yang ketiga. Kalian bisa melihat dan mengerjakan soal kuis yang ketiga ini. Selanjutnya teman-teman di sini ada rangkuman.
pada materi peluang ini, kalian bisa membaca rangkuman ini dan bisa men-skip pada materi peluang ini. Dan selanjutnya pada akhir slide yaitu sesi akhir, yaitu semoga apa yang disampaikan pada penjelasan dan soal-soal yang saya berikan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Khususnya bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.